Selamat bertemu lagi kita di video saya pada kali ini. Oke, di video saya kali ini saya akan menunjukkan satu cara penyediaan dan memasak kita punya menu yang saya pilih pada kali ini, yaitu perut babi masak buah nanas. Perut babi masak buah nanas. So ini adalah satu menu yang saya cuba bawakan kepada Anda, bagaimana cara saya menyediakan dan cara saya memasak. So bagi Anda yang pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini, yaitu Dapur Borneo. Dan selepas itu jangan lupa untuk like video di dalam channel ini, share dan juga komen, dan jangan lupa juga untuk turn on notification supaya Anda dapat update terbaru daripada video saya yang akan datang. Oke, untuk menu kita ini yaitu perut babi masak buah nanas. Apa yang kita perlukan adalah semestinya perut babi ya. Jadi perut babi ini kita boleh gunakan sama ada daripada dia punya perut manis, dia punya perut kecil, ataupun perut besar lah. Tapi untuk menu ini saya memilih menggunakan perut kecil. Ini dia punya perut kecil babi. Oke, di samping itu kita memerlukan dia punya hati, sedikit hati babi, dan juga semestinya kita punya buah nanas lah. Jadi buah nanas ni tergantung kepada Anda lah. Kalau Anda mau dia ada rasa masam, so Anda gunakan yang masih sebegini lah, yang ada sedikit kuning, maksudnya masih berwarna hijau. Kalau Anda mau dia manis, so Anda gunakan buah nanas yang masak lah. So untuk penyediaan, apa yang kita akan buat adalah untuk hati babi ini nanti kita akan iris dia. So iris dia halus lah. Dan perut babi ini kita kena rebus terlebih dahulu. Selepas kita rebus dia, lepas tu nanti kita akan belah dan cuci lah di bahagian dalam dia. So kita rebus, lepas rebus kita akan belah dan cuci di bahagian dalam. So buah nanas ni kita akan iris lah mengikut size yang Anda kehendaki. Okay, inilah bahan utama lah untuk kita punya menu. Dan ada juga orang yang biasanya akan mencampur macam ginjal babi ataupun buah pinggang babi. Ada juga, kadang-kadang ada juga yang mencampurnya dengan dia punya paru-paru. Ada juga di samping dia punya hati babi ini lah. Sekali masak dengan dia punya perut babi ini. Oke, kalau Anda dapat lihat di sini, inilah kita punya perut babi tadi yang kita tengah rebus lah. Jadi kita akan rebus dia sehingga dia kelihatan agak masak lah, supaya nanti kita masak dia tidak mengambil masa yang lama lah. Oke, jadi kita masih merebus dia punya perut itu terlebih dahulu lah.
Jadi tujuan kita merebus terlebih dahulu sebelum masak adalah untuk memudahkan kita membersihkan dia nanti, sebab kalau benar ini sudah masak dia akan lebih senang dibersihkan, sebab semua bagian di dalam usus nanti kita senang terbalikkan. Jadi di bagian lapisan luar ya kita senang kupas untuk mengeluarkan dia punya sisa-sisa makanan di dalam usus tersebut kalau ada lah. So itulah tujuan kita untuk rebus. Dan satu lagi, setelah kita rebus dia akan mengambil sedikit masa saja untuk kita masak dia. Oke, kalau kita dapat lihat di sini, beginilah cara kita membersihkan usus babi ini. Oke, kita kena belah dia, lepas tu kikis menggunakan pisau lah. Dia punya sisa-sisa bahan makanan yang melekat di dinding usus tersebut. Sebab ada di kalangan perut ini dia akan ada sedikit berwarna kuning, ada juga yang berwarna putih. Jadi biasanya yang berwarna agak kuning itu yang yang agak pahit lah, agak pahit. Oke, kalau kita dapat lihat yang yang kita kikis ini ada dia punya sisa bahan makanan yang orang bagi untuk babi tersebut makan. Jadi benda-benda ni yang kita kena bersihkan untuk menjaga kita punya tahap kebersihan kita punya makanan kalau kita langsung masak. Jadi faham-faham sajalah, kita pun makan sekali lah benda-benda yang melekat dekat usus tersebut. Jadi sebaiknya kita kena bersihkan dengan cara begini sebelum kita mulai masak. Oke, saya rasa Anda telah paham dan jelas bagaimana cara kita untuk menyediakan ataupun membersihkan usus babi ini sebelum kita masak. Kalau Anda dapat lihat di sini yang agak berwarna kuning, jadi biasanya ini yang akan menjadi agak pahit lah kalau kita makan, akan dengan rasa pahit kalau kita tidak bersihkan. Jadi itulah tujuan sebenarnya kita membersihkan dia. Oke, jadi harap Anda telah jelas dan tahu bagaimana cara kita membersihkan usus babi ini sebelum kita mulai masak. Dan selepas kita bersihkan usus ini, kita akan potong lah mengikut size ataupun panjang yang kita hendaki lah sebelum kita mulai masak nanti. Jadi rupa ada yang telah kita bersihkan lah. Jadi kita letak di dalam basin ini.
Oke, sekarang kita masak kita punya menu tadi, yaitu perut babi masak dengan nanas, buah nanas. Oke, ini merupakan dia punya bahan-bahan lah yang kita perlukan untuk kita punya menu tersebut lah. Oke, apa yang kita perlukan di sini adalah ini adalah sos tiram, kicap cair, kicap pekat, arak masakan, bawang besar yang kita telah iris ataupun bawang beranda lah. Oke, hati babi yang telah kita iris juga, bawang putih, bawang merah, halia yang kita telah iris juga, iris halus nih. Ini adalah serai yang kita telah ketok, buah nanas yang telah kita potong kecil lah, buah nanasnya. Lepas serbuk lada putih. Ini adalah garam. Dan semestinya kita punya perut babi tadi lah yang kita telah bersihkan dan kita telah potong dalam size sebegini lah. Oke, ini adalah semua bahan lah yang kita perlukan untuk kita masak kita punya menu kali ini, yaitu perut babi masak buah nanas. Oke, kita panaskan minyak di dalam kita punya kuali ini. Jadi kita masukkan semua bahan yang kita perlu tumis terlebih dahulu. Jadi kita tumis dulu, kita punya bawang merah, kita punya bawang putih tadi, lalu kita punya serai dengan halia tadi. Kita kena tumis ya sehingga dia berwarna keperangan lah. Sebelum kita masukkan kita punya usus babi tadi.
Oke, kita punya tumisan ini telah berwarna keperangan, jadi kita masukkan kita punya terus babi saja. Oke, sekarang ini kita masukkan kita punya sos tiram. Lepas itu arak masakan. Lepas itu kita punya serbuk lada putih. Bagi Anda yang suka ataupun gemar rasa pedas, Anda boleh simpan chili juga, chili chili Thailand ataupun chili yang kecil atau chili api. Kita gaulkan seketika. Lepas itu kita masukkan air. Jadi kita masukkan air ini fungsi dia untuk merebus dia lah, untuk seketika ataupun sehingga dia kering. Sebab kadang-kadang kalau kita tidak rebus lama, masa proses yang pertama tadi dia akan ada rasa liap lah. Jadi Anda kena bagi di air untuk merebus dia dan rebus sehingga air tersebut kering. Oke, sekarang kita akan masukkan hati babi tadi.
atau kita masukkan kita punya buah nanas. Oke, kita letak balik dia punya tudung nih tadi, biarkan dia seketika. Kita masukkan kecap cair. Kita masukkan juga kecap pekat ya. Lepas itu sedikit garam. Kita letakkan balik kita punya penutup kuali ini. So kita akan biarkan seketika. So kita masukkan kita punya bawang besar tadi, kita punya bawang Belanda. Kita punya masakan nih hampir masak. Jadi bagi Anda yang suka dia dimasak dengan cara yang kering, jadi Anda boleh masukkan sedikit air saja pada mulanya tadi, dan biarkan air itu sehingga kering, baru Anda masukkan sos tiram, kecap cair dan kecap pekat. Dan setelah semua air terserap, setelah dia kering, Anda tidak perlu menambah air lagi. Jadi bagi Anda yang suka dia ada sedikit kuah, dan Anda kena tambahkan lebih air supaya apabila dia masak dia akan masih
ada sisa kuah ataupun air di dalam kita punya masakan. Oke, jadi saya akan tutup dan biarkan dia seketika sebelum kita hidangkan nanti. Kita punya menu telah pun masak dan saya telah hidangkan di pinggan ini. Oke, kalau kita dapat lihat di sini, kita ada hati babi, kita ada serai di sana, halia, betul kita ada buah nanas, bawang besar ataupun bawang Belanda, dan semestinya kita ada perut babi lah. So, inilah hidangan kita pada hari ini, yaitu perut babi masak buah nanas. Oke, diharap Anda telah mengikuti video ini daripada awal, yaitu cara penyediaan, terutama cara kita bersihkan kita punya perut babi tadi, sehingga proses memasak dan sehinggalah ia dihidangkan. Jadi saya harap Anda dapat mencoba menu ini sendiri di rumah. Oke, dan bagi Anda yang baru mengikuti channel ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini, yaitu Dapur Borneo. Oke, jangan lupa juga untuk like semua video di dalam channel ini, share di media sosial Anda, share dengan teman-teman Anda. Lepas itu jangan lupa komen juga, serta turn on notification supaya Anda dapat mendapat notifikasi update daripada video saya yang akan datang. Jadi sebelum saya mengundur diri, jadi saya ucapkan terima kasih karena menonton video ini dari awal hingga akhir, dan saya doakan semoga hari-hari Anda sentiasa dirahmati, diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa lagi di video saya yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih.